Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Mami Ameliana. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kebetulan saya sedang menempuh semester 2. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang suhu tubuh yang merupakan tugas praktikum pertama saya. Dan akan dibagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama merupakan pengertian dari suhu tubuh itu apa. Yang kedua, organ pengatur suhu tubuh, ada organ apa. Yang ketiga, penjalanan sinyal suhu tubuh itu bagaimana. Dan yang keempat, faktor apa saja yang memengaruhi suhu tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian dari suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh kita dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh pada kita dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain suhu lingkungan, lalu faktor-faktor yang lain juga akan dijelaskan di poin keempat ya. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Jadi suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ada efek sendiri-sendiri pada tubuh kita. Suhu tubuh normal biasanya berubah-ubah tergantung dengan aktivitas yang dilakukan serta kondisi tubuhnya. Suhu tubuh normal umumnya berada kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu organ pengatur suhu tubuh. Sebelumnya, mungkin ada beberapa orang yang bingung mengapa setiap orang memiliki ketahanan yang berbeda-beda terhadap suhu dingin. Apakah hal ini merupakan pertanda adanya suatu gangguan kesehatan tertentu, ataukah ada hal lain yang menyebabkannya? Nah, jawabannya yaitu karena adanya hipotalamus yang merupakan organ pengatur suhu tubuh di setiap manusia. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh kita. Hipotalamus akan berusaha untuk menjaga agar tubuh kita selalu berada pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan reseptornya yang ada pada permukaan kulit biasanya sih terletak di dekat batang tubuh kita. Nah, itu akan membantu kita mendeteksi suhu ruang sekitar kita. Selain hipotalamus, ada hal-hal lain yang memengaruhi ketahanan tubuh kita terhadap perubahan suhu lingkungan di sekitar. Beberapa hal yang sering membuat kita merasa kepanasan atau justru kedinginan selain jumlah lemak tubuh tentunya, ada pula antara lain yang pertama kadar stres kita. Saat kita merasa stres, maka sistem saraf autonom akan bekerja yang akan membuat darah mengalir ke organ tubuh kita sehingga suhu tubuh akan meningkat. Mekanisme ini merupakan bagian dari respon fight atau flight. Akan tetapi tangan kita mungkin akan merasa dingin karena darah kita mengalir ke batang tubuh kita dan meninggalkan anggota gerak yang biasanya di telapak tangan atau di telapak kaki. Dan yang kedua, jenis kelamin juga berpengaruh terhadap suhu tubuh kita. Pernah tidak kita berpikir saat
kita memegang tubuh orang lain selalu lebih hangat daripada kita. Biasanya seperti itu ya. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 menemukan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara suhu tubuh pria dan wanita. Akan tetapi, para peneliti menemukan bahwa wanita biasanya lebih sensitif terhadap suhu lingkungan sekitarnya. Mengapa? Hal ini dikarenakan walaupun seorang wanita biasanya memiliki postur tubuh yang lebih kecil daripada pria, akan tetapi bagian tubuh mereka biasanya lebih banyak yang terpapar oleh suhu lingkungan sekitar. Nah, itu sebabnya mengapa suhu tubuh pasangan kita lebih hangat daripada kita sendiri seorang wanita. Nah, yang ketiga, pikiran kita sendiri. Selain dari stres dan jenis kelamin, ada juga dari pikiran kita sendiri. Justru yang mempengaruhi ketahanan kita terhadap suhu lingkungan sekitar kita. Jadi, faktor psikologis juga turut berperan dalam menentukan suhu tubuh seseorang. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus atau yang merupakan mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam tractus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Nah, setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendent yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral, sisi yang berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Berapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensor. Jadi begitu penjalaran sinyal suhu tubuh pada sistem saraf. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yakni faktor-faktor apa saja yang memengaruhi suhu tubuh. Tadi sudah sempat saya singgung di poin pertama, kalau enggak kedua, tentang faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Ada 3, kalau enggak 3 yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh antara lain meliputi usia, jenis kelamin, lalu ada waktu, apalagi ya, latihan fisik, stres. Nah, stres tadi sudah saya sebutkan kan. Nah, ada makan, lalu konsumsi obat dan merokok, dan yang terakhir tempat pengukuran suhu tubuh. Yang pertama kita bahas tentang usia. Jadi, pengaruh usia pada suhu tubuh merupakan salah satu faktor yang paling dasar karena memiliki proses metabolisme yang lebih tinggi. Anak-anak cenderung memiliki suhu tubuh dasar yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi biasanya saat kita memegang anak kecil, badannya lebih hangat daripada kita, ya kan? Apalagi kalau anak bayi, itu tubuhnya pasti suhu tubuhnya lebih hangat daripada kita. Dan yang kedua ada jenis kelamin.
jenis kelamin ini sudah saya singgung juga tadi. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berpengaruh pada suhu tubuh. Sudah ada beberapa penelitian sih mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap suhu tubuh manusia, tetapi belum diketahui dengan pasti mengenai siapa yang memiliki suhu tubuh dasar lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya sih laki-laki ya yang lebih hangat. Namun pada masa kehamilan dan ovulasi, suhu tubuh perempuan memang menjadi lebih tinggi daripada biasanya saat masa kehamilan dan ovulasi ya. Nah, yang ketiga ada waktu. Hal ini berkaitan dengan waktu dari pagi sampai sore hari. Biasanya seseorang mengalami perubahan suhu dalam sehari. Disebabkan karena tingkat aktivitas metabolisme pada tubuh kita sendiri. Nah, yang keempat ada latihan fisik. Selama aktivitas yang berat, maka otot akan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan peningkatan pada suhu tubuh. Lalu yang kelima, stres. Stres juga sudah saya bahas tadi. Pada kondisi stres, maka suhu tubuh akan meningkat. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin berperan dalam mediasi peningkatan suhu tubuh ini. Peningkatan suhu tubuh ini merupakan respons adaptif tubuh untuk menghadapi ancaman-ancaman yang dirasakan. Nah, yang keenam, makan. Setelah makan, perubahan tubuh sering terjadi kan? Biasanya, hal ini dikarenakan proses metabolisme tubuh yang menyebabkan suhu menjadi meningkat. Jadi, kalau sudah makan, biasanya tubuh menjadi lebih hangat, seperti kenyang. Lalu yang ketujuh, mengonsumsi obat dan merokok. Penggunaan obat-obatan ini termasuk golongan antibiotik seperti cefalosoprin, lalu ada penisilin, dan lain-lain. Metildopa, fenitoin diketahui dapat meningkatkan suhu tubuh. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan suhu tubuh. Yang kedelapan, tempat pengukuran. Ternyata perbedaan tempat mengukur suhu tubuh itu juga menyebabkan hasil yang berbeda loh. Pengukuran suhu tubuh di mulut akan mengalami perbedaan pada hasilnya. Itu. Tidak terasa sekarang udah masuk poin yang kelima, yaitu mekanisme kehilangan panas. Nah, terdapat 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, sebesar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Dan yang kedua, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses
kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan benda-benda umumnya memberi dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil daripada paparan dengan udara, dan sifat isolator benda menyebabkan proses perpindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Yang ketiga merupakan evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 mili per hari. Hal ini yang menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Panas akan hilang melalui radiasi dan konduksi. Tapi jika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh, tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap suhu tubuh. Sebenarnya suhu tubuh aktual yang dapat diukur merupakan suhu tubuh yang dihasilkan dari keseimbangan produksi panas oleh tubuh dan proses kehilangan panas tubuh dari lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, merupakan konveksi perpindahan panas. Konveksi perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Menurut Tamsuri Anas tahun 2007, suhu tubuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hipotermi. Bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, itu disebut dengan hipotermi. Dan yang kedua, suhu normal. Suhu normal bila tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga ada febris atau pireksia. Febris atau pireksia bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir ada hipotermi bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Mungkin masih banyak sekali kurang lebihnya saya mohon maaf, atau mungkin bila ada salah kata saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.